Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat selalu. Pada kesempatan saat ini, saya akan menerangkan perihal proses peradilan pidana. Ya, jadi kita berbicara selayang pandanglah proses peradilan pidana. Mudah-mudahan dari materi kali ini bagi teman-teman mahasiswa khusus yang mengambil hukum acara pidana di awal semester bisa mengenal ya proses peradilan pidana ya. Tentunya harapannya dari materi ini saudara nantinya dapat menjelaskan, dapat memahami bagaimana proses peradilan pidana dari awal ya sampai dengan akhir nanti ya, dan mengetahui bagaimana subsistem yang ada di dalam sistem peradilan pidana. Nah, ini adalah gambaran ya alur proses peradilan pidana dari awal hingga akhir ya. Kita mulai dari tahapan masuknya suatu kasus ya, masuknya suatu kasus ya. Jadi ada suatu peristiwa, tentunya peristiwa ini proses berjalannya peradilan pidana tentunya ada setidaknya 4 pintu masuknya ya. Bisa dari proses tertangkap tangan ya, bisa juga dari adanya pengaduan dari pengadu terhadap delik-delik aduan, bisa juga dari adanya laporan dari pelapor berkenaan dengan dugaan suatu tindak pidana yang termasuk dalam delik biasa, dan bisa juga peristiwa pidana itu masuk ke dalam proses peradilan pidana itu karena diketahui sendiri oleh penyidik atau penyelidik ya. Nah, di sini di roadmap ini saya berikan beberapa warna untuk mengetahui bagian-bagian subsistem dari sistem peradilan pidana ya. Di sini tergambar ada subsistem yang pertama kepolisian, kemudian subsistem selanjutnya adalah kejaksaan selaku jaksa atau jaksa penuntut umum. Kemudian ada subsistem selanjutnya adalah pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tinggi sampai dengan ke Mahkamah Agung. Dan di akhir nanti kita berbicara tentang pelaksanaan putusan eksekusi yang merupakan tahapan pasca adjudikasi. Jadi memang berbicara sistem peradilan pidana, kita juga akan mengenal istilah-istilah berkenaan tahapan pra-adjudikasi, yakni di tahapan kepolisian di kejaksaan, ada juga nanti tahapan adjudikasi di pemeriksaan di pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun tingkat Mahkamah Agung, termasuk nanti pasca adjudikasi. Nah, kita awali dengan ya peristiwa masuk ya. Peristiwa masuk ini kan bisa pidana, bisa juga tidak ya. Maka dari itu ketika ada proses tadi pintu masuknya ya, ada tertangkap tangan, pengaduan, laporan atau diketahui sendiri oleh penyidik, maka dari laporan atau pengaduan ini akan dilihat ya apakah peristiwa yang dilaporkan, peristiwa yang diadukan atau adanya proses tertangkap tangan tadi merupakan peristiwa pidana atau bukan ya. Maka tahapan awal dikenal dengan istilah penyelidikan ya. Jadi tahapan penyelidikan untuk menilai apakah peristiwa yang dilaporkan itu peristiwa pidana atau tidak, dan bisa tidak dinaikkan statusnya menjadi tahap penyidikan. Nah, ketika dalam tahapan penyelidikan penyidik menyimpulkan bahwasanya berdasarkan fakta-fakta yang ada, berdasarkan bukti permulaan yang cukup, ini merupakan peristiwa pidana dan bisa ditingkatkan statusnya menjadi tahap penyidikan, maka kemudian kasus itu naik statusnya dari tahap penyelidikan menjadi tahap penyidikan. Ya, tentunya pejabat yang melakukan penyidikan itu bisa penyidik Polri,
bisa juga PPNS, ya, sebagaimana yang diatur oleh KUHP. Nah, dalam proses penyidikan ini dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana dan menentukan siapa tersangkanya, maka penyidik dalam melakukan penyidikan bisa melakukan berbagai upaya paksa, ya. Antara lain misalnya penyidik bisa melakukan penangkapan, kemudian melakukan penyitaan, bisa melakukan penggeledahan, melakukan penahanan, termasuk ketika sudah ada minimal 2 alat bukti yang sah, ya, maka dalam tahap penyidikan penyidik bisa menetapkan seseorang itu sebagai tersangka, ya. Kemudian ketika kita berbicara institusi lain yang hukum acaranya diatur secara khusus juga, misalnya seperti KPK, dia memiliki kewenangan juga untuk melakukan penyadapan. Termasuk di sini di tingkat penyidikan, tentunya penyidik berwenang untuk melakukan penahanan yang mana waktunya tahap pertama 20 hari, bisa diperpanjang lagi 40 hari oleh penuntut umum, bahkan bisa juga diperpanjang lagi 30 hari lagi secara 2 kali berturut-turut ketika ada alasan-alasan yang memenuhi ketentuan yang ada di dalam KUHP. Termasuk misalnya pada tahap penuntutan, ya, penuntut juga bisa melakukan penahanan 20 hari plus 30 hari lagi, kemudian di tingkat pengadilan juga bisa melakukan penahanan 30 plus 30, begitu juga pada tahapan pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Kemudian kita masuk ke subsistem yang kedua, yakni kejaksaan, ya. Tentunya kejaksaan di sini melakukan proses yang pertama pra penuntutan dan penuntutan, ya. Proses pra penuntutan itu ketika jaksa, ya, dilibatkan dalam proses pengawasan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Kenapa jaksa melakukan pengawasan? Karena begitu penyidik memulai penyidikan dengan dikeluarkannya SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, maka SPDP itu juga diberikan, ditujukan kepada kejaksaan, yang nantinya kejaksaan juga menunjuk jaksa penuntut umum untuk mengikuti, ya, perkembangan dari penyidikan tadi, termasuk memberikan nanti P19 atau menyatakan berkas lengkap, menyatakan atau mengeluarkan P21, itu yang kemudian dikenal dengan istilah pra penuntutan. Nah, setelah katakan saja berkasnya dinyatakan oleh kejaksaan sudah lengkap, ya, P21, maka kemudian kan penyidik melimpahkan berkas itu kepada penuntut umum, ya, kepada kejaksaan yang dikenal dengan istilah tahap 2. Nah, kejaksaan tentunya sebelum melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan yang dikenal dengan istilah penuntutan, maka kejaksaan juga tentunya harus menyiapkan surat dakwaan, ya. Dia menyiapkan surat dakwaan, apakah nanti surat dakwaannya disusun dalam bentuk dakwaan tunggal, dakwaan subsidiaritas, dakwaan alternatif, atau dakwaan kumulatif, atau bahkan misalnya dakwaan kombinasi, ya. Memang bentuk-bentuk dakwaan ada berbagai macam tergantung kasusnya, seperti itu. Nanti lebih detailnya akan saya sampaikan dalam materi yang selanjutnya. Nah, ketika tahap di kejaksaan juga penuntut umum berwenang tadi, ya, melakukan penahanan terhadap tersangka, bisa juga dia menangguhkan atau melakukan pengalihan jenis penahanan. Bahkan di tahap penuntutan ini tadi, masih tahap di kejaksaan tadi, kejaksaan juga bisa menghentikan penuntutan itu apabila memenuhi ketentuan-ketentuan hukum, ya, ada peraturan jaksa agung, bisa melakukan penghentian penuntutan dalam rangka restoratif justice. Nah, selanjutnya katakan saja penuntut umum melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan, maka kemudian pengadilan setelah menerima berkas perkara dari kejaksaan, dia kemudian ketua pengadilan negeri harus segera untuk menunjuk hakim pemeriksa perkara atau majelis hakim pemeriksa perkara, ya. Jadi ketua pengadilan mengeluarkan penetapan penunjukan
majelis hakim pemeriksa perkara, nanti majelis hakimnya kemudian dia mengeluarkan penetapan hari sidangnya kapan. Nah, selanjutnya kita berbicara tahapan pemeriksaan persidangan. Memang kalau menurut KUHP setidaknya ada 3 model pemeriksaan ya. Ada pemeriksaan dengan acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan cepat, acara pemeriksaan singkat. Nah, kali ini saya akan menjelaskan pemeriksaan persidangan dengan acara pemeriksaan biasa. Nah, setelah tadi majelis hakim sudah mengeluarkan penetapan hari sidang, maka para pihak tentunya dipanggil, jaksanya, penuntut umumnya dipanggil, penuntut umum juga nanti melakukan pemberitahuan kepada terdakwa perihal hari sidangnya kapan. Biasanya nanti pemberitahuan kepada terdakwa itu disertakan juga surat dakwaannya. Ya. Nah, agenda pertama kali pemeriksaan persidangan tentunya pembacaan surat dakwaan. Ya, pembacaan surat dakwaan. Biasanya sebelum surat dakwaan itu dibacakan, nanti majelis hakim akan menyatakan sidang terbuka untuk umum, atau bisa juga dinyatakan sidang dibuka untuk umum dan ditutup ya. Jadi dia dibuka tapi tertutup untuk umum dalam perkara-perkara tertentu, misalnya perkara-perkara asusila atau perkara anak ya. Jadi sidang ditutup untuk umum. Nah, ketika katakan saja sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, terdakwa dihadirkan ke ruang persidangan, kemudian akan ditanya identitas terdakwa, kemudian disampaikan juga hak terdakwa, apakah didampingi oleh penasihat hukum atau tidak. Kalau didampingi oleh penasihat hukum, nanti akan dicek surat-surat penasihat hukumnya berkenaan dengan surat kuasa, kemudian berita acara sumpah maupun kartu tanda pengenal advokat. Bahkan dalam perkara-perkara tertentu yang ancamannya di atas 5 tahun atau terdakwa tidak mampu menunjuk penasihat hukum, nanti hakim memiliki kewajiban untuk menunjuk penasihat hukum melalui pos bantuan hukum secara cuma-cuma untuk mendampingi terdakwa selama persidangan. Nah, setelah proses tadi sudah selesai, misalnya tadi untuk pengecekan identitas terdakwa dan penasihat hukum, maka selanjutnya terdakwa akan diminta untuk mendengarkan dan penuntut umum membacakan surat dakwaannya. Ya, surat dakwaan dibacakan. Ya, setelah dibacakan nanti terdakwa akan ditanya apakah saudara terdakwa mengerti dengan surat dakwaan yang dibacakan. Ya, kemudian terdakwa berhak untuk mengajukan keberatan ya atas surat dakwaan. Jadi terhadap surat dakwaan itu terdakwa atau penasihat hukumnya berhak untuk mengajukan keberatan atau dikenal dengan eksepsi ya. Tentunya berkenaan dengan eksepsi lebih detailnya nanti akan saya jelaskan bagaimana itu penyusunan keberatan. Pada prinsipnya keberatan-keberatan penasihat hukum terhadap surat dakwaan bisa dikaitkan dengan pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP berkenaan mungkin misalnya apakah dakwaan disusun secara cermat, jelas atau lengkap ya dengan menyebutkan tempus dan locus delicti, atau misalnya keberatan perihal identitas terdakwa yang keliru, misalnya error in persona, atau misalnya keberatan tentang kewenangan ya, kewenangan untuk mengadili kompetensi, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif ya. Nah, setelah tadi terdakwa dan penasihat hukum mengajukan keberatan, maka tentunya penuntut umum di sini ya, penuntut umum berhak juga mengajukan pendapat ya, mengajukan pendapat atas nota keberatan yang diajukan oleh PH. Nah, selanjutnya atas eksepsi keberatan PH tentunya hakim bisa menjatuhkan putusan selah ya, apakah keberatannya diterima atau tidak. Kalau misalnya keberatan PH itu tidak diterima, maka masuk kepada acara pembuktian. Tapi kalau misalnya keberatan PH itu diterima, maka perkara tentunya dihentikan ya. Dihentikan, kemudian PU bisa mengajukan perbaikan terhadap surat dakwaannya ya, dan nanti melimpahkan kembali kepada pengadilan ya. Kemudian kita masuk kepada tahap
pembuktian ya, alur selanjutnya adalah pembuktian. Tentunya pembuktian diawali dengan pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum, mengajukan saksi atau ahli ya yang ada di BAP tingkat penyidikan. Kemudian setelah pembuktian dari PU, maka terdakwa atau penasihat hukum juga memiliki hak yang sama untuk mengajukan saksi atau ahli yang menguntungkan atau meringankan terdakwa. Ya, nah setelah proses tadi pemeriksaan terhadap saksi ahli, termasuk nanti juga ada pengecekan terhadap barang bukti yang ada, maka selanjutnya giliran terdakwa yang diperiksa. Ya, tentunya saat pemeriksaan terdakwa, terdakwa tidak disumpah, tetapi tentunya harus menyampaikan apa yang dia ketahui, ya, apa yang dia alami, ya, dan hal-hal yang berkaitan dengan perkara tersebut. Ya, meskipun terdakwa memiliki hak ingkar. Nah, setelah prosesi pembuktian sudah selesai, maka tahapan selanjutnya adalah penuntut umum menyiapkan tuntutan pidana ya atau rekuisitor. Tentunya di sana penuntut umum nanti di dalam surat tuntutannya akan menganalisa ya pasal mana atau dakwaan mana yang terbukti ya dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta nanti di dalam surat tuntutan tersebut penuntut umum juga akan menuntut misalnya apa ya, menjatuhkan pidana apa kepada terdakwa. Bahkan tidak tidak untuk kemungkinan juga penuntut umum bisa menuntut terdakwa dengan tuntutan lepas atau bebas karena memang misalnya fakta persidangan yang terbukti demikian kan harus fair juga kan gitu. Jadi tidak harus selalu penuntut umum menuntut pidana tertentu ya. Nah, selanjutnya atas tuntutan pidana atau rekuisitor tentunya terdakwa dan atau penasihat hukumnya berhak mengajukan pembelaan atau nota pembelaan atau yang dikenal dengan istilah pledoi. Tentunya pembelaan ini sangat bermanfaat bagi terdakwa dan penasihat hukum untuk memberikan eh, gambaran, memberikan pertimbangan juga kepada majelis hakim dalam memutus nantinya ya, apakah terdakwa pantas dijatuhkan pidana, apakah terdakwa bebas atau terdakwa lepas. Tentunya di pledoi ini akan memberikan analisa yuridis juga apakah dakwaan itu terbukti atau tidak ya. Nah, selanjutnya ada mekanisme selanjutnya adalah replik yang diajukan oleh penuntut umum. Ini merupakan tanggapan dari penuntut umum atas nota pembelaan ya, replik. Kemudian ada duplik. Duplik ini pada prinsipnya menanggapi replik sekaligus meneguhkan kembali nota pembelaan dari terdakwa atau penasihat hukumnya. Sekaligus duplik ini sebagai closing argumen yang disampaikan oleh terdakwa dan atau penasihat hukumnya. Nah, selanjutnya setelah agenda duplik ini selesai, maka sebelum hakim menjatuhkan putusan, majelis hakim akan mengadakan musyawarah terlebih dahulu ya untuk menentukan apakah dakwaan terbukti atau tidak ya, apakah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa atau tidak, membebaskan atau melepaskan ya. Jadi majelis hakim akan melakukan musyawarah terlebih dahulu ya. Tentunya dalam musyawarah ini nanti ketua majelis akan meminta kepada hakim yang lebih muda, ya misalnya hakim anggota 2 untuk memberikan pendapatnya terlebih dahulu, kemudian nanti hakim anggota 1 bagaimana pendapatnya, kemudian giliran terakhir menyampaikan pendapatnya adalah ketua majelis. Nah, lebih lanjut berkenaan dengan prosesi musyawarah hakim akan saya jelaskan dalam materi yang selanjutnya ya. Tapi tentunya setelah musyawarah ini dilakukan, tentunya hakim harus menjatuhkan putusan. Ya, putusan bisa menghukum, membebaskan, vrijspraak atau melepaskan ontslag van recht vervolging. Ya, tentunya harus disertai pertimbangan-pertimbangan hukum yang sesuai dengan nantinya diktum amar putusan tersebut. Di samping itu majelis hakim atau hakim anggota bisa juga nanti mengajukan misalnya kalau ada pendapat yang berbeda bisa mengajukan dissenting opinion ya. Jadi tidak harus selalu sama putusan, tapi bisa juga hakim itu memiliki kemandirian ya menurut keyakinannya apakah dia sependapat atau dia
bisa juga tidak sependapat dengan mengajukan dissenting opinion. Nah, selanjutnya setelah putusan dijatuhkan, maka terdakwa atau penuntut umum berhak untuk menerima putusan apabila sudah sesuai, ya, dia bisa menerima. Bisa juga terdakwa atau penuntut umum menyatakan banding, ya, atau keberatan terhadap putusan itu. Bisa saja kalau menurut versinya penuntut umum ini putusannya tidak sesuai dengan tuntutan, ya. Versinya terdakwa ini putusannya tidak sesuai dengan harapannya, harusnya ini bebas tapi kok dihukum, ya, atau putusannya terlalu berat menurut terdakwa. Jadi terdakwa atau PU berhak untuk mengajukan upaya hukum banding, ya, atau bisa juga pikir-pikir terlebih dahulu dalam jangka waktu 7 hari, ya. Jadi terdakwa atau penuntut umum berhak pikir-pikir sampai 7 hari, karena nanti kalau misalnya dalam jangka waktu 7 hari tidak menyampaikan sikapnya, maka dianggap nanti putusannya berkekuatan hukum tetap. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan di sini, ya, tadi upaya hukum, ya. Jadi setelah putusan ini alurnya ke atas ini berbicara upaya hukum. Nah, dalam hukum acara pidana memang dibedakan, ya, ada upaya hukum biasa dan ada upaya hukum luar biasa, ya. Upaya hukum biasa itu ada perlawanan. Perlawanan ini biasanya diajukan terhadap putusan sela, ya. Putusan sela misalnya putusan selanya itu menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum, maka penuntut umum tentunya bisa mengajukan perlawanan ke pengadilan tinggi, ya. Nah, ini dikatakan sebagai upaya hukum perlawanan. Kemudian ada upaya hukum banding terhadap putusan pokok perkaranya ini, ya, dalam jangka waktu 7 hari tenggat waktunya. Kemudian ada upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Nah, di samping upaya hukum biasa tadi, ada upaya hukum luar biasa, yakni kasasi demi hukum yang diajukan oleh Jaksa Agung terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan upaya hukum peninjauan kembali, ya, terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Nah, berkenaan detailnya nanti akan saya sampaikan dalam video yang akan datang. Nah, selanjutnya apabila putusan yang dijatuhkan oleh hakim ini bersifat pemidanaan misalnya, ya, maka putusan tersebut harus dieksekusi, misalnya pidana penjara, maka tentunya terdakwa terpidana, ya, dieksekusi ke lembaga pemasyarakatan, ya. Kalau misalnya terdakwanya diputus bebas atau lepas yang tadinya dia ditahan, maka jaksa selaku eksekutor harus mengeluarkan terdakwa terpidana dari tahanan, ya. Nah, inilah kira-kira gambaran secara keseluruhan, ya, proses dari peradilan pidana, mulai dari tahap tadi, ya, masuknya perkara itu dari tertangkap tangan, pengaduan, laporan atau diketahui sendiri sampai dengan pelaksanaan putusan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk saudara sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sebagai penutup, di sini saya ambil kata-kata bijak, stand out firmly for justice, artinya tetaplah berdiri tegak untuk keadilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.